Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Oke, maaf ya, ini ketinggalan nomor 4-nya. Oke, kita langsung aja ya bahas soalnya ya. Untuk bilangan real negatif A tertentu di antara tiga bilangan A, akar pangkat 3 dari A, kemudian A pangkat 3, apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Oke, putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi di sini sudah ada A-nya, pernyataannya ya. Kita diberikan A itu berada di antara rentang min 2 sampai min 1/9. Kemudian yang kedua itu A-nya berada di antara min 1 dan 0. Oke, kita ke slide berikutnya aja ya. Oke, kita punya tadi ya A, kemudian apa lagi? Akar pangkat 3 dari A, kemudian A pangkat 3, ya kan? Terus pernyataan pertama kita diberikan rentang antara min 2 sampai dengan min 1/9. Ya udah caranya ya kita cek aja adik-adik, A-nya berapa? Ayo, di antara ini. Misalkan ya, A-nya kita ambil min setengah atau min 0,5 ya, sama aja ya. Min 0,5 ya maksudnya. Berarti nilai akar A pangkat 3-nya berapa dong? Ini akar pangkat 3, kok tiap A lagi? Kita pakai 0,5 ya, min 0,5. Kemudian pangkat 3 jangan lupa akarnya berapa adik-adik? Akar pangkat 3 dari 0,5 berapa? Kalau kita pakai kalkulator itu sekitar min 0,79 ya. 79. Oke. Kemudian yang terakhir itu A pangkat 3. Berapa nilai A pangkat 3-nya? A pangkat 3 berarti min 0,5 dipangkatin 3 adik. Berarti min 0,125. Oke, urutannya gimana adik-adik? Ayo, mana yang paling besar dulu? Yang paling besar di antara ini pasti adalah min 0,125 karena ini negatif ya. Berarti ini A pangkat 3-nya lebih besar. Kemudian disusul apa lagi? Ayo. 1, 2, 5 berarti 1/2 ya. Min 1/2 berarti A. Ya enggak? Oke, yang paling kecil berarti yang terakhir min 0,79 yaitu akar pangkat 3 dari A. Berarti urutannya kayak gini adik-adik, yang paling besar itu adalah pangkat 3. Tapi kita jangan menguji satu aja adik-adik. Kita harus menguji yang lain. Misalnya ya adik-adik ya. A itu sama dengan, kalau min 1,5 bisa enggak? Bisa, masih masuk. Oke, kita cek. Akar A pangkat 3-nya berapa? Ayo. Akar min 1,5 akar pangkat 3 ya. Kalau kita pakai kalkulator dapat berapa adik? Min 1,14. Nah, kalau A pangkat 3-nya berapa? A pangkat 3-nya berarti min 1,5 dipangkatkan 3. Berarti min 3,3,375 ya. Oke. Berarti mana yang paling besar? Ayo, paling besar dulu. Yang paling besar dulu ternyata akar A pangkat 3 adik. Ini yang paling besar enggak? Iya kan? Iya. Berarti akar A pangkat 3. Kemudian disusul apa lagi yang paling besar? A-nya, kemudian yang terakhir A pangkat 3. Loh, kok ini berbeda adik-adik? Padahal rentangnya masih sama ini. Ayo, berarti ini sudah jelas adik-adik. Ini nggak bisa menjawab pertanyaan. Ini nggak cukup adik-adik. Kenapa? Karena ini ada dua jawaban. Ini kok berbeda ya? A pangkat 3-nya di sini paling besar dan di sini A pangkat paling kecil. Berarti nggak bisa adik-adik ya. Nggak cukup menjawab pertanyaan ini nomor 1. Nggak boleh ini ya. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Yo. Yang kedua itu adalah, kita cek di sini, itu berada di antara berapa adik? Min 1 sampai 0 ya. Min 1 sampai 0.
Oke, kita cek adik-adik berapa, ayo. Misalnya pakai tadi kalau A-nya min 1, min 0,5 ya, ini masuk rentangnya kan, min 0,5, kita dapat ini A pangkat 3-nya paling besar ya. Oke, kita gunakan itu. Oke, kita coba lagi satu lagi, ayo kita coba lagi. A-nya berapa, ayo? Apa A sama dengan min 0,4 deh? Masih masuk kan? Oke, sekarang kita coba kita cek akar A pangkat 3 deh. Akar pangkat 3 dari A, kok bisa selalu kebalik ya. Akar pangkat 3 dari min 0,4 berapa adik-adik? Ayo, berapa? Akar pangkat 3 dari 0,4 itu 0,74, tapi minus ya, negatif. Kemudian A pangkat 3 berarti min 0,4 dipangkatkan 3. Dapatnya berapa? Min 0,04 ya, 0,4. Oke. Oke, urutannya gimana? Yo, urutannya pasti yang paling besar adalah yang mana? Ini dong, A pangkat 3. Terus yang mana lagi? Ini terus yang terakhir akar pangkat 3 dari A. Oke, ternyata sama adik-adik, ini sama, ini konsisten dia. Jadi kalau adik-adik mengecek yang lain misalnya 0,3 itu pasti sama semua. Oke, jadi ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah maksudnya jawaban dari pertanyaannya ya. Berarti A pangkat 3 itu lebih besar. Itu besar. Ini juga besar. Oke. Intinya karena di sini dibilang apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Ternyata bukan. A pangkat 3 itu terbesar. Ya, kalau di sini berarti ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabannya adalah B ya. B ya. Oke. Jadi ini ada penjelasan tambahannya adik-adik ya, kayak gini. Jadi pada intinya sebenarnya adalah adik-adik kalau mengecek A sama dengan min 1, coba A sama dengan min 1 dapat A pangkat 3-nya berapa? Min 1 juga kan? Karena dipangkatin 3 ya A pangkat 3 min 1 aja. Kalau A-nya akar pangkat 3 dari min 1? Ayo. Min 1? Min 1. Ternyata sama semua adik. Min 1, min 1, min 1. Jadi sebenarnya adik-adik kita gambarkan ya. Ini di sini min 2, ini min 1, dan di sini 0. Oke, sampai 0 aja. Nah, jadi adik-adik, pada saat ada min 1 adik-adik, ini nggak berubah. Hanya min 1, ini nggak berubah adik-adik. Tetap sama. Nanti dia berubah ketika dia melewati min 1 ini. Jadi kalau dia di bawah min 1, di bawah min 1, urutannya itu adik-adik akan menjadi seperti ini. A pangkat 3-nya paling kecil. A pangkat 3 paling kecil adik-adik. Jadi kayak gini. Akar pangkat 3. Nah, yang paling besar itu akar pangkat 3 dari A. Dan ketika A-nya di atas min 1 dan di bawah 0, jadi kayak gini di sini ya batasnya, urutannya akan menjadi ini. A pangkat 3 yang paling besar. Jadi batasnya itu min 1 adik-adik. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik nemu kayak gini, itu batasnya pasti di min 1. Jadi misalnya ya kalau gini. Kalau soalnya kayak gini adik-adik. Jadi ini penentunya dari, makanya pernyataan pertama itu salah karena di min 1/9 tuh ada di sebelah sini. Kira-kira ya min 1/9 ya. Oke, sementara ini sampai 2 ini. Ini pasti ada 2 jawaban kalau dia melewati 2 ini. Ya, gitu ya. Oke, cukup panjang tapi semoga adik-adik mengerti dan sukses.
Oke adik-adik, lanjut lagi ya. Ini nomor 8. Ini dia ada koreksi sedikit ya. Jadi ada kemarin kan kita ada ini ya adik-adik, soal nomor 8 kan soalnya kayak gini kan. Ini cuman jawab langkah ketiga. Tapi sebenarnya ternyata ada pilihan jawabannya. Oke. Jadi ini dikoreksi ya. Oke. Jadi kita mulai dari sini. Oke. Soalnya masih sama sih. Oke. Oke. Jadi kita disuruh menentukan mana yang salah, langkah mana yang seharusnya diperbaiki, oke? Mulai dari langkah pertama, ini 0 ya. 0 ini berarti angkanya belum dirubah, belum dirubah apa-apa. Kemudian masuk ke langkah kedua. Langkah pertama, ini 10-nya kita ubah jadi 2,5, diubah jadi 2 kali 5. Sama ya? Oke, sah ya. Sama di 15-nya diubah jadi 3 kali 5, berarti benar, sama aja, oke. Kemudian di sini ada perubahan di 2 pangkat 20. Nah, kita cek apakah betul 16 pangkat 5. Jadi kita cek di sini aja. Akar dari 16 pangkat 5 apakah betul? Kayak gitu. Nah, ini 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4, terus pangkat 5, di luarnya pangkat 5 ya. Oke, nah kayak gini. 4 kali 5 20 ya, jadi 2 pangkat 20. Jadi benar yang ini langkah pertama. Ini benar, kemudian ini juga benar. Berarti ini benar semua yang langkah pertama, oke. Nomor 2, langkah kedua. Ini 2 kali 5-nya dikeluarin semua, jadi ini sama ini tapi dipangkatkan, 5-nya juga pangkat 12, 3 pangkat 10-nya tetap, jadi benar. 3 kali 5-nya dikeluarkan juga, jadi pangkat 10. Oke, benar semua ya ini. Kemudian yang terakhir ini ada akar 2 pangkat 20, jadi 2 pangkat 5. Apakah betul? Oke. Kita cek akar 2 pangkat 20 apakah benar. Nah, ini kalau akarnya dijadiin pangkat pecahan gimana adik-adik? 2 pangkat 20 per 2 karena akar pangkat 2. 20 bagi 2 berapa? 2 pangkat 10. Di sini 5 berarti ini salah adik-adik ya. Bagian ini nomor 2 pangkat 5. Bagian 2 pangkat 5 ini salah. Harusnya berapa? 2 pangkat 10. Oke. Jadi langkah kedua ini salah ya, diperbaiki ya. Kemudian langkah ketiga, ada 2 pangkat 2 sama 5 pangkat 2. Oke, ini dari mana? Ini adalah dari ini 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 10. Jadi kita tetap ambil yang benarnya ya. Oke, karena kita mau ngecek ngoreksi yang mana aja yang salah. Karena ini sengaja disalahin. Jadi tetap kita ngambil 2 pangkat 10 aja. Oke. 2 pangkat 12 sama 2 pangkat 10 ini kalau dibagi berarti 12 kurang 10 ya, pangkatnya dikurang, jadi ini benar. Kemudian 5 pangkat 2 ini adalah dari 25 pangkat 12 bagi 5 pangkat 10, jadi 12 kurang 10, berarti yang ini benar. Oke. Nah 4 ini, ini yang keliru ini. Kok bisa tiba-tiba min 5 pangkat 2? Oke, gitu ya. Jadi yang ini yang salah, nomor 4 juga. Jadi pasti jawabannya 2 sama 4. Ya nggak ada ya? Ada dong. Ini. Oke. Gitu ya, jawabannya adalah C. Oke adik-adik, selanjutnya kita ke soal nomor 17 ya. Oke, nomor 17. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi 2 persamaan mendatar dibaca dari kiri ke kanan dan 2 persamaan menurun untuk suatu operasi aritmetika pagar dan kita sebut ini dan ya. Oke, ini adalah kotaknya. Kemudian pertanyaannya, jika pagar dan merupakan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, nilai P, pagar Q, dan R.
Oke, berarti karena di sini belum diketahui semuanya, P itu apa, nilainya, pagar itu apa, Q dan di R di sini itu berapa. Jadi kita harus nyari adik-adik. Oke, kita bisa mulai dari yang sisi kanan ini adik-adik. Ini bisa kita ketahui nilai R-nya berapa dari penjumlahan 14 tambah 7. 14 tambah 7 berapa? 21. Jadi kita udah tahu adik-adik nilainya R adalah 21. Oke. 14 tambah 7 21. Kemudian kita bisa mencari nilai pagar juga. Oke. Ini nilai pagar berapa? Ayo, ini ada 18, kemudian ini ada 6, nilainya 12. Kira-kira Pak tahu operasinya apa? Operasinya pasti kurang dong. Kalau 18 kurang 6 sama dengan 12. Oke, kita udah punya pagar, udah punya R. Oke, yang lain adik-adik, ayo. Ini dan oke, boleh. 3 sama 6 hasilnya 18. Itu diapain? Dikali, kurang atau ditambah? Ya kali dong, ya. Kali ya. Oke, berarti kita udah punya dan itu kali. Kemudian kita udah punya apa dan ya. Oke, apalagi kita cari P. P ya. P. Tadi dan itu adalah kali, ya kan? Berarti 3 kali, oke, 3 kali P sama dengan 15. Berarti P-nya berapa? 5. Oke, P-nya 5. Apalagi adik-adik? Q-nya 15 kurangi Q sama dengan 14. Ayo, berarti 1 dong. Berarti Q-nya 1. Oke deh, kita udah punya semua nilainya. Sekarang kita cari nilai P. Nilai P pagar Q ya, pagar Q dan R. Ini gambarnya gimana ini? Dan R itu berapa? Oke. P-nya berapa tadi? P-nya adalah 5. Ingat ini 5, ini 5. Pagarnya berapa? Pagar itu adalah tanda kurang. 5 kurangi Q. Q-nya adalah 1. Dan itu tanda apa tadi? Kali ya. Kali dikali R-nya berapa? R-nya 21. Berarti kita tinggal kurangi. Nah, ini adik-adik kita harus menggunakan ini ya, aturan ya. Kita pakai aturan yang dimana kali itu lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan, tinggi derajatnya kali dibanding kurang. Berarti kita kalikan dulu 1 kali 21 adalah 21. 5 dikurangi 21 berapa? Min 16. Oke deh, gampang ya. Oke, lanjut lagi adik-adik nomor 18. Oke, ini udah masuk statistika ya. Jadi data 4, 6, 7, 9, 7-nya ada 2, 9, 11, dan X itu memiliki rata-rata 8. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini ada pernyataan-pernyataannya. Yang ditanyakan adalah banyak pernyataan yang benar. Oke, jadi kita disuruh mencari berapa banyak pernyataan yang benar ya, bukan pernyataan mana yang benar ya. Oke, bedakan ya. Oke, untuk itu kita cek aja langsung ya. Yang ditanyakan adalah yang pertama, pernyataannya adalah nilai X sama dengan 12. Apakah betul 12? Oke, kita bisa menggunakan nilai rata-ratanya adik-adik. Jadi kita bisa jumlahin dulu. Oke. Oke, rumus rata-rata adalah X bar ya, ditambah jumlah data ya. Jumlah data. Ini rumusnya. Rata-rata itu disimbolkan X bar. Kemudian banyak data. Oke. Ini rumus yang akan kita pakai. Oke, rata-ratanya udah ada 8. 8 sama dengan jumlah datanya apa adik? 4 ditambah 6 ditambah 7 tambah 7 ditambah 9 ditambah 11. Jangan lupa ada X-nya. Oke. Per banyak datanya berapa adik? Hitung. Tuh 7. Berarti 7 kali 8 kali silang aja ya, 56. Kemudian ini jumlahin adik.
Adik-adik, 4 tambah 6 10, tambah 7 17, tambah 7 24, tambah 9 33, tambah 11 4 ditambah X, jangan lupa ada X-nya. Kemudian 4-4-nya dipindahin ke kiri aja, 56 dikurangi 44 dapat berapa adik? 12, berarti X-nya 12, berarti benar ini yang 12. Oke, benar ya? Oke, kemudian median data tersebut adalah 7. Median itu adalah nilai tengah adik-adik. Oke, median nilai tengah. Tadi X-nya adalah 12. Oke, ini adalah 12. Oke, yang mana tengahnya adik-adik? Nilai yang mana? 7, ya kan? Ya kan? 4, 6, 7. Tengahnya adalah 7. Oke, karena jumlahnya ganjil, banyaknya ganjil, ya udah 7 yang nilai tengah, yang keempat. Oke, berarti benar mediannya adalah 7. Kemudian modus data hanya satu, yaitu 7. Ya, modus itu adalah banyak data yang paling banyak muncul, yaitu ya cuma 7. Berarti jawabannya adalah 7. Benar ya, 7 ya. Kemudian jangkauan data tersebut adalah 8. Jangkauan itu adik-adik, jangkauan itu adalah data terbesar 12 dikurangi dengan data terkecil 4. 12 kurang 4 berapa? 8. Berarti ini benar. Oke deh, berarti banyak pernyataan yang benar adalah 4. Jawabannya adalah E. Oke adik-adik, lanjut lagi nomor 19. Oke, baca soalnya ya. Keliling lingkaran dengan pusat O adalah 8V. Oke, 8V ya. Titik A dan B terletak pada lingkaran tersebut sehingga luas juring AOB adalah 2V. Berdasarkan informasi yang diberikan, banyak pernyataan yang benar adalah berapa? Oke, jadi kira-kira adik-adik kayak gini adik-adik. Ini ada lingkaran, kita anggap lingkarannya kayak gini, oke. Kemudian ada titik ini titik O, kemudian ada B di luarnya ya, di lingkarannya. Misalnya di sini aja ya. Oke. Nah, kayak gitu adik-adik. Kemudian ini adalah luas juring. Juring itu adalah ini adiknya, ini di arsir dulu. Nah, itu juringnya. Oke. Dan luas juringnya ini adalah 2V. Kemudian kelilingnya adalah 8V. Oke, kita lanjut ya ke pernyataannya ya. Jari-jari lingkaran tersebut adalah 4. Oke, karena di sini ada keliling, kita bisa memanfaatkan itu adik-adik. Rumus luas keliling gimana? Rumus keliling berapa? Keliling pada lingkaran itu rumusnya adalah 2VR. Oke? Keliling pada lingkaran 2VR. Nah, kita udah punya kelilingnya 8V. Ya udah, 8V sama dengan 2V. R-nya berapa? Nah, itu yang dicari ya udah. Oke, kita coret. Bisa nggak? Bisa. V-nya 8V dibagi 2V. Dapat 4. Oke, berarti R-nya sama dengan 4 dong. Udah ketemu. Berarti 4, nomor 1 ini benar. Ya enggak? Oke. Udah ya. Kemudian ini nomor 2, luas lingkaran tersebut adalah 16V. Oke, luas lingkaran. Itu rumusnya luas lingkaran apa adik? Rumus luas lingkaran itu VR kuadrat. Itu rumus luas lingkaran ya. Oke, kita bisa cari luasnya dengan menggunakan jari-jarinya. Jari-jari kita udah dapatkan ya tadi ya. 4 dikuadratkan berarti 4 kali 4 16 kali pi 16 pi. Benar nggak? 16 pi benar. Oke adik-adik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah panjang busur adalah 2V. Nah, panjang busur ini kita bisa memanfaatkan ini yang dimaksud ya, panjang busur itu ya ini adik-adik ya, AB ya. Panjang busur yang hijau ini. Ya. Oke. Karena
karena kita belum tahu ini tetanya berapa, jadi di sini kan pasti ada besar sudutnya ya. Berarti kita harus cari tahu dulu besar sudutnya berapa, baru bisa kita tahu panjang busurnya berapa, adik-adik. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan luas juring ini untuk mencari berapa besar derajatnya. Jadi rumus luas juring apa, adik-adik? Rumus kita buat di sini aja, luas juring itu sama dengan theta per 360 derajat. Tetanya ini besar sudutnya ya, dikali dengan luas lingkaran. Iya, begitu ya adik-adik ya. Jadi kita kotakin dulu. Ini adalah rumus luas juring. Oke, kita pakai itu. Luas juringnya berapa? 2V sama dengan theta per 360, ya enggak? Dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya berapa adik tadi? Ini ya, 16V ya. Berarti 16V. Oke, mana? Bisa berapa? Bisa dicoret. Ini sama ini V-nya juga mati ya. 16 bagi 2, 8. Oke. Nah, tetanya di sini kan berarti 360-nya kita harus pindahin ke kiri. Kalau dia dipindahin ke kiri berarti jadi pembilang. 360-nya di atas. Ya enggak? Per 8, 8-nya jadi pembilang, jadi penyebut di sini. Oke, berarti tetanya berapa adik? Ayo. 45. Berarti tetanya 45 derajat. Sekaligus itu menjawab nomor 4. Ya enggak? Iya ya. Oh, ini 45 berarti ini benar, ini 45. Oke, sekarang kita cek panjang busurnya adalah apa? Rumus panjang busur apa adik? Panjang busur itu adalah ini ya, kita tulis di sini ya, panjang busur. Kita udah dapat tetanya, kita cari panjang busur yaitu theta. Tetanya adalah yang tadi 45 per 360 dikali dengan keliling. Jadi totalnya keliling ya. Oke, kita kotakin lagi. Kita kerja di bawah. Oke, panjang busurnya berapa? Tetanya adalah 45 per 360 derajat dikali dengan keliling. Kelilingnya berapa adik-adik tadi? Yang diketahui adalah 8V. Oke, sehingga ini bisa coret 360 sama 45 jadi 1, ini 8 ya. Sama-sama dibagi 8. Berarti 8 bisa coret juga dong. Ya enggak? 8. Berarti jawabannya adalah V. Ternyata panjang busur adalah V, sementara di pernyataan adalah 2V. Berarti ini salah adik-adik. Oke, sehingga jawabannya apa adik-adik? Yang 3 apa? Yang ini 3 salah. Berarti jawabannya yang benar berapa? D, 3 aja yang benar. Oke, itu ya adik-adik ya. Jadi panjang busur yang dimaksud ini adik-adik. Nah, yang hijau ini. Berarti ini V aja, bukan 2V. Oke, lanjut lagi adik-adik, soal nomor 20. Oke, diberikan barisan geometri dengan UN6 per U5 itu sama dengan min 2 adik-adik. Oke. Dan U4 sama dengan min 8. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, yang pertama rasio bernilai positif, A sama dengan 1, U2 tambah U3 kurang dari U4. Dan keempat, salah satu sukunya merupakan bilangan kuadran sempurna. Manakah yang benar ya, adik-adik ya? Oke, kita bisa mengecek nilai pertama itu rasio bernilai positif. Itu R ya yang dimaksud ya. Nah, dari R ini kita bisa langsung mencari adik-adik. Dari sini adik, U6 per U65. U6 per U5 itu adalah rasio adik-adik. Itu adalah R. Nah, di sini sudah ada nilainya min 2.
berarti ini langsung salah dia adik, karena ini katanya nilai positif, padahal di sini udah min 2. Jadi R-nya itu min 2 dan bernilai negatif. Berarti otomatis kita bisa coret adik-adik yang ada satunya. Ya, ini coret deh satu. Semua pilihan juga ada satunya. Oke, tinggal C dan D. Oke, kita ngecek yang mana dong adik-adik? 2 atau 4? 2 aja. Kenapa? 2 adalah penentu. 2 kalau salah itu jawabannya D. 2 kalau benar jawabannya C. Oke? Oke, kita cek. Nomor 2. Nomor 2 itu katanya A sama dengan 1. Oke? Katanya A sama dengan 1. Cek. Apakah A itu sama dengan 1? Oke, kita lihat. Ini ada U4. U4 itu sama dengan min 8. Kita bisa pakai rumus UN. Rumus UN pada rumus geometri itu apa adik-adik? UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, di sini ada A adik-adik. Jadi kita bisa pakai ini untuk menentukan nilai A. Oke? Oke, sekarang U4 nilainya min 8. Kita pakai rumus UN jadinya apa adik? A dikali R. R-nya berapa? Kita ada R tadi kan min 2. Berarti min 2 pangkat N. N-nya berapa? 4. 4 dikurangi 1. Berarti A dikali min 2 pangkat kurang 1 berapa? 3. Min 2 pangkat 3 min 8. Berarti ini min 8. Sama dong min 8. Berarti bisa coret. Sisa apa adik-adik? 1. Berarti A-nya 1. Oh, A-nya 1. Benar ini 1. Berarti kalau A-nya benar, satunya 2-nya benar, berarti D salah. Oke? Berarti yang tersisa cuma C, yaitu jawabannya C. Jawabannya C ya. Oke ya. Nggak usah ngecek yang lain, ngabisin waktu ya. 2 dan 4. Oke, kalau mau ngecek apakah betul salah satu sukunya merupakan bilangan kuadrat sempurna, ya udah cek aja. Ini kan ada A1, A ya sama dengan 1. A itu adalah U1 adik-adik. Ya kan? Kuadrat sempurna itu maksudnya 1, kan 1 kuadrat itu 1. Nah, itu maksudnya dari kuadrat sempurna. Jadi salah satunya sukunya sudah memenuhi, yaitu U1, itu kuadrat sempurna, yaitu 1 kuadrat. Kalau mengecek yang suku-suku lain juga boleh, tapi itu ngabisin waktu ya adik-adik. Jadi nggak usah nyari-nyari yang salah, apa yang memakan banyak waktu. Oke adik-adik, gitu ya.